Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Maufiroh, NIM T 2019-40308. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dan juga teman-teman saya yang berjudul Pemerintahan yang Demokratis. Nah, di mana dalam makalah tersebut menjelaskan tentang pemerintahan yang demokratis, asas pokok demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, dan juga yang terakhir negara teratas dalam indeks demokrasi dunia. Saya, Jamilatul Maufiroh, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pemerintahan yang demokratis dan juga asas pokok demokrasi. Nah, pemerintahan yang demokratis adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan juga secara setara. Nah, hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama pemerintahan dari rakyat, yang kedua pemerintahan oleh rakyat, yang ketiga pemerintahan untuk rakyat. Jadi, hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Untuk selanjutnya yaitu asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar dalam suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia di mana pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam berhubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut, dua asas pokok demokrasi terbentuk, yaitu satu, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, NIM T 2019-4126, akan meneruskan penjelasan dari presentator sebelumnya, yakni sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Jadi, salah satu bukti bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi adalah implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, yaitu dengan diadakannya pemilihan umum. Jadi, pemilihan umum di Indonesia itu adalah sebagai bukti bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Pemilihan umum atau yang biasanya disingkat pemilu merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peserta pemilu adalah partai politik untuk calon anggota legislatif dan perseorangan
untuk calon anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Jadi, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokratis. Dengan bukti apa? Dengan diadakan pemilu di Indonesia. Jadi, dengan pemilu rakyat akan memberi aspirasi penuh kepada negara. Dengan itu, pemerintahan Indonesia berjalan dengan sistem demokratis. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu negara teratas dalam Indeks Demokrasi Dunia yang akan dijelaskan oleh saya Jamilatul Maufiroh NIMT 2019-4038. Jupiter Media ternama dari Amerika Serikat, The Economist, merilis Indeks Demokrasi Dunia tahun 2017 pada 30 Januari 2018. Indeks tersebut memaparkan tentang penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara dalam dunia, yang diukur dengan menggunakan 5 variabel penilaian. 5 variabel penilaian tersebut yaitu 1. Proses elektoral dan pluralisme. Yang kedua, keberfungsian pemerintahan. Yang ketiga, partisipasi politik. Yang keempat, kultur politik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kebebasan sipil. Dari 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia 2017 versi The Economist, ada 5 negara paling demokratis di dunia, yaitu negara tersebut yaitu Norwegia, Islandia, Swedia, Selandia Baru, dan Denmark. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.